Ya, insya Allah kita berharap, apalagi yang sudah belajar bab tentang adab, akhlak, itu penting ya. Karena belajar agama itu bukan cuma bab akidah saja, harus belajar tentang bab adab, bab akhlak ya. Kita sudah bedah di Minhajul Muslim, kita sudah bedah di kitab Bulughul Maram. Ya, itu sudah panjang lebar dijelaskan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW, tidak ada yang akan mengalahkan beratnya timbangan amal soleh di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia akan mendapatkan derajat yang tinggi dari orang-orang yang sholat, orang yang ibadah di dunia ini karena akhlak mereka yang baik. Ya, itu memang harus difahami oleh setiap orang yang sudah ada dalam majelis ilmu gitu ya. Itu dulu tentang masalah karakter. Sekarang kalau itu sudah karakter, bagaimana caranya? Sudah terlanjur istri saya ini kasar, suami saya kasar. Qadarullah sudah terlanjur menikah. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengubah dia. Ya. Di antara salah satu tafsir yang pernah saya dengarkan, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nah, ulama mengatakan dia tadinya mandul jadi hamil, melahirkan, ini diperbaiki keadaannya. Sebagian juga mengatakan tadinya dia suka bertutur kata kasar, diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa Allah ubah, bukan mustahil. Kita berdoa, bacakan kepada dia hadis-hadis tentang masalah tidak bolehnya orang bertutur kata kasar, gitu kan? Karena kalau sama ayah saja tidak boleh, apalagi sama suami. Suami di atas posisi ayah bagi perempuan, gitu kan? Disampaikan kepada dia beberapa hadis tentang masalah itu. Itu dulu, ya. Cukup sampai di situ. Doakan, sampaikan kepada dia wahyu. Jangan dihajar. Hajar ini tadi diboikot, diranjang. Makanya tadi tidak berefek kan? Tidak digauli 3 bulan, istrinya nggak merasa bersalah. Dia sambung sampai 1 tahun, dialah yang rugi. Ya. Karena laki-laki ini pemilik sperma, sperma itu panas. Ya. Beda sama perempuan, perempuan bisa bersabar. Pernah dengar riwayat yang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar selalu keliling-keliling Madinah. Satu waktu beliau pernah lewat di satu rumah, ada satu perempuan di dalam rumah melantunkan syair. Kurang lebih terjemahannya dan sedikit saja saya ambil potongannya. Dia mengatakan kalau bukan karena kesucian nama baikku, suamiku dan hubungan baikku dengan Tuhanku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Ini bahasa kiasan bisa berzina. Maka Umar bertanya dari luar rumah wanita itu, wahai hamba Allah, kenapa kau berkata seperti itu? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya baru menikah. Dan Anda menugaskan suami saya menjadi mujahid. Dia berangkat sudah sekian lama belum pernah pulang. Saya membutuhkan suami. Maka Umar pada saat itu langsung pulang ke rumah, menemui Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau, yang merupakan salah satu istri Nabi SAW. Wahai Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Maksudnya dalam masalah biologis. Maka kata Hafsah 4 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua mujahid kalau pergi setiap 4 bulan pulang. Nah itu satu bagian daripada agama kita yang memang dibahas dan itu dinukil kepada kita masalah itu. Berarti masalah interaksi biologis ini kan penting sekali. Perempuan bisa bersabar 4 bulan, laki-laki nggak bisa. Ya, makanya ada anjuran menggabungkan bagi laki-laki mandi Jumat sama mandi junub. Yang bujang-bujang belum tahu ya apa boleh buat. Tapi itu sunnahnya. Sepekan sekali minimal antum disuruh gabungkan mandi junub sama mandi Jumat, dan keutamanya banyak sekali. Berarti ada anjuran untuk antukan biologis. Itu bagi laki-laki, berarti dia melakukan minimal seminggu sekali minimal. Kalau mau menjelaskan lebih rasional lagi, dalam Islam ada poligami. Laki-laki boleh menikah sampai maksimal 4 perempuan.